hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Selamat datang di IAIN Parepare, satu-satunya kampus negeri Islam yang ada di kota Parepare. Kampus ini memiliki 4 fakultas, salah satunya Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki visi menjadi fakultas terkemuka yang religius, modern, dan inovatif pada bidang kajian pendidikan dan kependidikan dalam mewujudkan IAIN Parepare sebagai pusat akulturasi budaya dan Islam. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki 8 program studi, yaitu program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi tadris bahasa Inggris, program studi tadris ilmu pengetahuan sosial, program studi tadris ilmu pengetahuan alam, program studi pendidikan anak usia dini, dan program studi pendidikan matematika. Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Di IAIN Parepare, selain tersedia sumber daya manusia yang memadai, juga telah dilengkapi fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Visi dan misi keilmuan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Visi keilmuan program studi pendidikan agama Islam yakni mengembangkan pendidikan agama Islam yang moderat dengan paradigma integrasi interkoneksi antara Islam, budaya, sains, dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Keilmuan program studi pendidikan agama Islam 1. Menghasilkan pendidik praktisi pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 3. Menghasilkan pengembang bahan ajar pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistematika Al-Quran. Nah, jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sistematika Al-Quran. Jadi sistematika Al-Quran itu berarti pengetahuan mengenai klasifikasi, penempatan, dan penamaan baik itu surah maupun ayat dalam Al-Quran. Nah, jadi sistematika Al-Quran itu di sini adalah pengelompokan atau mengenai pengelompokan Al-Quran baik itu kepada surah, ayat, nifsunya, dan sejarah-sejarah penemuannya begitu. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini tuh diturunkan secara berangsur-angsur dan memiliki 114 surah, 30 juz, dan 6.238 ayat. Nah, juga selain itu kita juga akan membahas tentang urutan-urutan, susunan, atau tartib dalam Al-Quran. Selain itu, Al-Quran ini juga itu diturunkan dengan berbagai macam cara dan juga waktu yang berbeda. Nah, serta tidak dirangkum dalam satu kitab yang utuh, sehingga sistematika surat-surat dalam mushaf itu berbeda
urutannya dengan waktu turunnya Al-Quran. Nah, materi kedua yaitu adalah kodifikasi Al-Quran. Jadi, kodifikasi Al-Quran itu memiliki 3 fase, yaitu yang pertama fase pada zaman Rasulullah, yang kedua fase Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga fase Utsman bin Affan. Yang pertama adalah fase pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Nah, jadi pada masa Rasulullah itu Al-Quran dikumpulkan dengan 2 cara. Yang pertama, pengumpulan Al-Quran dengan hafalan. Nah, pada masa Rasulullah itu pengamanan dan pelestarian Al-Quran dilakukan dengan cara menghafalnya, yang dimana cara seperti ini tuh umum dilakukan orang Arab dalam upaya menjaga dan melestarikan sastra-sastra atau karya-karya mereka. Nah, ini dilakukan di samping pada zaman itu banyak sahabat itu yang buta huruf atau tidak bisa membaca, sehingga Al-Quran itu dikumpulkan dengan cara menghafalnya. Dan juga pada masa itu orang-orang Arab itu terkenal kuat menghafal begitu. Nah, sebagai usaha untuk menjaga dan melestarikan Al-Quran, upaya pelestarian Al-Quran pada masa Nabi Muhammad ini dilakukan oleh Rasulullah sendiri setiap kali beliau menerima wahyu. Jadi kalau menerima wahyu, disuruh menghafal begitu. Cara yang kedua itu adalah kodifikasi pengumpulan Al-Quran ini dengan cara tulisan. Nah, penulisan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad itu sudah dikenal secara umum, di mana Rasulullah ini memiliki beberapa sekretaris dalam mengumpulkan Al-Quran, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Khalid bin Walid, dan beberapa sahabat yang lainnya. Nah, jadi apabila ayat Al-Quran itu diturunkan, maka Rasulullah akan langsung menyuruh sekretarisnya tadi atau sahabatnya tadi untuk menulisnya. Dan Al-Quran itu ditulis di tulang belulang, di pelepah kurma, di kulit hewan, dan bahkan di pelana kuda begitu. Nah, jadi pada fase Rasulullah ini itu Al-Quran itu dikumpulkan secara utuh begitu, di mana sudah turun semua Al-Quran pada fase Rasulullah ini. Fase yang kedua yaitu kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana setelah Rasulullah wafat ini tuh banyak umat Islam yang awalnya itu beragama Islam keluar dari agama Islam atau murtad. Nah, bahkan ada yang mengaku sebagai nabi baru begitu setelah wafatnya Rasulullah. Nah, hal ini tuh menimbulkan terjadinya perang yang disebut dengan perang Yamamah. Dan dalam perang Yamamah ini tuh banyak sahabat Rasulullah yang gugur atau penghafal Al-Quran yang gugur, sehingga Umar bin Khattab itu khawatir bahwasanya Al-Quran nanti ini akan hilang karena penghafalnya itu gugur semua dalam peperangan, sehingga Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran yang tadinya terpisah-pisah menjadi satu mushaf begitu. Nah, awalnya ini Abu Bakar tidak setuju atau ragu untuk melakukan hal tersebut karena Abu Bakar takut melakukan atau melaksanakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah begitu. Namun setelah berpikir dengan baik-baik dan direnungi secara mendalam, Abu Bakar ini akhirnya setuju dengan usulan Umar tadi dengan dalih bahwasanya hal ini dilakukan untuk kebaikan agar Al-Quran tetap utuh begitu. Nah, sehingga Abu Bakar pun menyuruh memilih sahabat yang cerdas dan teliti, yaitu Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran yang terpisah tadi. Mengapa Zaid bin Sabit ditunjuk? Karena ia pernah menjadi penulis wahyu dari Rasulullah dan juga ia terkenal banyak menghafal Al-Quran serta masih muda gitu. Nah, pada fase yang ketiga yaitu kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, dan di mana
pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan berbeda dengan alasan pengumpulan Al-Quran sebelumnya, yang dimana Al-Quran ini tuh dikumpulkan dengan alasan karena pada masa itu ada Al-Quran itu sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia, yang dimana terjadi perbedaan dalam membaca Al-Quran tersebut, sehingga Utsman bin Affan ini menyalin Al-Quran yang dikumpulkan tadi oleh pada zaman Abu Bakar dan membuat mushaf baru dengan dialek Quraisy, sehingga cara bacanya Al-Quran ini itu tetap sama semua, karena pada masa Utsman bin Affan ini dialek membaca Al-Quran itu berbeda-beda. Kayak di Syams itu lain cara bacanya, di sini lain cara bacanya, sehingga Utsman bin Affan mengumpulkan kembali Al-Quran tadi dan membuat mushaf baru yang disebut dengan Mushaf Utsmani yang berjumlah 114 ayat, 30 juz dan 6.238 ayat yang kita kenal sampai saat ini. Nah, materi yang ketiga yaitu tartib Al-Quran, yang dimana terbagi jadi dua. Yang pertama tartib ayat dan yang kedua tartib surah. Yang pertama itu tartib ayat. Nah, ayat merupakan surah yang terdiri dari sejumlah kata dengan permulaan dan akhiran. Tertib atau susunan ayat dalam Al-Quran tidak mengalami perbedaan pendapat seperti halnya tertib surah. Semua ulama sepakat bahwa tertib ayat-ayat dalam Al-Quran adalah tauqifi. Yang kedua itu tertib surah. Surah dalam Al-Quran ini terdiri dari beberapa ayat. Berbagai definisi mengenai surah telah dikemukakan oleh berbagai ulama dengan bahasa yang beragam dan dapat disatukan membentuk suatu kesimpulan. Nah, materi yang terakhir atau yang keempat yaitu pembagian surah. Nah, jadi surah ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Yang pertama surah Makkiyah. Jadi surah Makkiyah ini tuh diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Nah, tanpa mempedulikan geografisnya, surah ini tuh berarti sekumpulan surah yang dikumpulkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Nah, jadi bukan semerta-merta dikumpulkan di Mekah. Jika di tempat lain, asalkan belum hijrah Nabi ke Madinah, itu disebut dengan surah Makkiyah. Nah, adapun ciri-cirinya, ayat-ayatnya itu cenderung pendek, ringkas, dan puitis. Yang kedua, fokus pada aspek keimanan, akidah, tauhid, dan kehidupan akhirat. Dan yang selanjutnya, menceritakan kisah para nabi dan umat terdahulu sebagai pelajaran. Yang keempat, menekankan nilai-nilai moral dan peringatan keras terhadap penentang risalah. Dan yang selanjutnya yaitu surah Madaniyah, yang dimana surah ini itu diturunkan setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, yang dimana tanpa memperlihatkan geografisnya, ini surah ini tuh intinya kalau sudah hijrah Nabi ke Madinah, apapun surah yang turun itu baik di tempat lainnya itu dinamakan surah Madaniyah. Adapun ciri-cirinya yaitu membahas masalah ibadah, muamalah, hukum, dan kehidupan sosial. Yang kedua, seruan kepada ahli kitab. Yang ketiga, mengungkap perilaku orang munafik. Yang keempat, gaya bahasa surah Madaniyah. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman, ada berapa surah dan ayat pada Al-Quran? Saya. Oke. Kalau surah ada 114, kalau ayat ada 6.238. Oke, mantap. Selanjutnya ada yang bertanya? Saya. Oke, apa pertanyaannya? Kenapa kodifikasi Al-Quran pada masa Umar bin Khattab? Maksudnya tidak ada pada masa Umar bin Khattab begitu? Iya. Oke. Kenapa tidak? Karena pada masa Umar bin Khattab itu sudah termasuk ke fase Abu Bakar, sehingga
dirangkai itu pada masa kepemimpinannya Umar bin Khattab, karena sudah termasuk di fasenya Abu Bakar begitu. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, saya akhiri materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.